Hai semuanya, balik lagi nih sama Animecha. Puncak dari pertarungan antara pembunuh iblis dan iblis terkuat semakin memanas. Kali ini di Kimetsu no Yaiba chapter 196 memberikan gambarannya. Nezuko mulai menyadari dirinya dan mulai kembali menjadi seorang manusia. Sedangkan Muzan mendapat 2 efek obat yang cukup menyulitkannya. Pada akhir halaman, Tamayo tersenyum bahagia atas kesengsaraan yang didapat Kibutsuji Muzan. Apa yang menarik dari chapter ini? Let's go, check it out. Yang pertama, kembalinya Nezuko menjadi manusia. Dari kilas balik ingatan Nezuko, dia mulai menyadari siapa yang mencintainya dan sangat dia cintai. Selain itu, dia juga mengingat saat pembantaian itu terjadi, yang terjadi pada chapter 1 ataupun episode 1 animenya. Kembali ke saat ini, menariknya Nezuko juga mengingat apa yang terjadi saat menjadi iblis. Dan sebelum itu dia juga mengingat saat dirinya sengaja diberi darah iblis yang cukup banyak untuk merubahnya menjadi salah satu iblis yang langka. Dengan ulur tangan dari kakaknya, Tanjiro, Nezuko sepenuhnya kembali menjadi manusia. Lalu, apa yang akan terjadi jika Nezuko telah berhasil menjadi manusia? Kalau dia benar menjadi manusia, ini sangat menarik. Berarti Muzan seharusnya tidak bisa lagi memperoleh kemampuan kebal matahari dari Nezuko. Tapi kalau begitu, untuk apa arwah Tanjiro sang ayah memancing Nezuko ke kota? Awalnya gue kira Nezuko dikerahkan karena Blood Demon Arts miliknya bisa menjadi senjata kuat untuk Tanjiro dan para Hashira. Mungkinkah masih ada sedikit kekuatan iblis di Nezuko untuk dikerahkan membantu Tanjiro terakhir kali? Mari kita lihat nanti apakah Muzan masih terus mengincarnya. Yang kedua, mengincar keluarga Kamado untuk eksperimen. Di mana Nezuko perlahan menjadi manusia karena obat yang diberikan kepadanya. Seiring dengan kemanusiaannya kembali, memori Nezuko pun pulih. Ingat, Nezuko adalah saksi mata penyerangan keluarga Kamado. Pada chapter 196, ini mengungkapkan kalau Nezuko mendengar Muzan dalam pembantaian itu. Muzan menyuntik darahnya ke keluarga Kamado, tapi sayangnya hanya Nezuko lah yang selamat dari kekuatan darah Muzan. Tampaknya Muzan sudah tahu kalau keluarga Kamado adalah pewaris pernapasan matahari. Sebenarnya Muzan sudah berhasil membuat Nezuko menjadi kebal terhadap matahari. Kekebalannya ini terlihat di akhir alur Swordmith Village. Karena ini Muzan sangat berminat pada Nezuko. Bila Muzan memperoleh kekuatan Nezuko, ia akan jadi sempurna. Yang ketiga, Muzan mendapat 4 efek obat dari Tamayo. Ternyata bukan hanya 2, tetapi 4. Selain obat untuk merubahnya menjadi manusia dan menjadi tua dalam hitungan detik, Muzan juga mendapat efek obat lainnya, yaitu obat penghambat sel ekspansi sel dan penghancur sel, yang mana itu akan aktif setelah obat ketiga aktif. Ini 4 obat yang dijelaskan. Yang pertama, perubahan menjadi manusia. Yang kedua, penuaan. Yang ketiga, penghambat ekspansi sel. Yang keempat, penghancur sel akan aktif jika obat ketiga aktif. Tentu saja, ini merupakan kartu as yang hebat dan sangat berpengaruh penting untuk kemenangan organisasi pembunuh iblis. Tapi, apakah Tamayo juga masih menyembunyikan kartu as lainnya? Ini akan sangat menarik, apalagi jika Nezuko dan Muzan saling bertemu. Apa yang akan terjadi? Apakah Muzan masih sangat ingin memakan Nezuko untuk kesempurnaannya? Ataukah malah Muzan yang akan menjadi mangsa empuk karena mungkin Nezuko tidak terkalahkan oleh Muzan setelah menaklukkan matahari? Mungkin lebih tepatnya Tanjiro sendiri yang berpotensi besar untuk mengalahkan Muzan. Pernyataan yang bagus untuk mengakhiri konflik. Gue sangat menantikannya. Nah, gimana menurutmu untuk chapter ini? Apakah Nezuko bakal kembali menjadi manusia? Kalau iya, jangan lupa subscribe channel ini serta share ke teman-temanmu supaya temanmu tahu apa yang kamu ketahui. Mari kita berbagi informasi dalam hal anime. See you next time with my video again. Arigato.